Christopher Nkunku tanggapi debutnya sebagai starter untuk Chelsea. Hanya beberapa hari setelah mencetak gol pertamanya melawan Wolverhampton Wanderers sebagai pemain cadangan, Mauricio Pochettino memutuskan untuk menyertakan Christopher Nkunku dalam susunan pemain inti untuk pertama kalinya saat melawan Crystal Palace. Pemain berusia 26 tahun tersebut berhasil bertahan di lapangan selama 71 menit sebelum akhirnya digantikan. Penampilannya terbilang mengesankan, terutama ketika Noni Madueke mencetak gol kemenangan di menit-menit terakhir, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-1 untuk keunggulan Chelsea. Nkunku menyatakan, itu merupakan pertandingan yang besar dan kami berhasil memainkan permainan yang bagus. Meskipun saya pikir kami bisa mencetak lebih banyak gol, yang terutama adalah meraih 3 poin. Bagi saya secara pribadi, ini memiliki makna khusus karena menjadi starter setelah 6 bulan lamanya. Saya sangat senang karena merasa baik, dan yang terpenting, tidak ada masalah fisik setelah pertandingan. Jadi, kini fokus kami adalah untuk terus berkembang. Saya percaya kita perlu memusatkan perhatian pada setiap pertandingan dan sesi latihan guna mencapai perkembangan. Tim kami terdiri dari pemain yang masih muda namun memiliki potensi besar, dan kita harus bekerja bersama untuk tumbuh dan meraih kesuksesan bersama. Nkunku mengikuti program pemulihan selama 6 bulan setelah pulih dari cedera lutut serius yang dialaminya pada pramusim. Pemain berusia 26 tahun ini juga mencerminkan seberapa sulitnya proses rehabilitasi yang dijalani. Sejatinya, mengalami cedera di awal musim sangatlah berat, ungkapnya. Dibutuhkan fokus dan kerja keras untuk bisa pulih. Saya telah melakukannya, dan hari ini saya merasa bahagia. Saya yakin masa depan akan cerah. Mihailo Mudryk mulai terlihat menarik. Sejak bergabung dengan The Blues, Mudryk telah menjadi salah satu pemain yang mendapat kritik paling banyak. Kualitasnya dianggap kurang memadai untuk Chelsea, seringkali melewatkan peluang dan bahkan pernah dicadangkan. Meskipun sudah beberapa bulan membela Chelsea, Mudryk belum berhasil mencetak gol. Barulah beberapa bulan yang lalu, dalam pertandingan melawan Fulham di pekan ke-7 Premier League, Mudryk akhirnya berhasil mencetak gol pertamanya. Gol debut ini dinantikan selama 255 hari dan 24 pertandingan. Dalam peristiwa terbaru, Mudryk kembali mencetak gol, membantu Chelsea mengalahkan Crystal Palace pada Kamis kemarin. Gol tersebut merupakan gol ketiganya di Premier League, dan 2 gol terakhirnya berhasil dicetak secara beruntun di Stamford Bridge. Meskipun pertandingan tidak berlangsung dengan mudah bagi Chelsea, hampir saja Palace berhasil memaksa hasil imbang karena sedikit kelengahan dari tim Chelsea. Gol yang dicetak ke gawang Palace sekarang menambah total gol Mudryk menjadi 3 dalam musim Premier League 2022 hingga 2024 ini. Meskipun angkanya masih belum memuaskan, namun penampilan Mudryk mulai menarik perhatian. Dalam pertandingan melawan Palace tadi, pergerakan tanpa bola Mudryk patut diapresiasi. Ia tampak semakin mengerti dinamika serangan Chelsea secara menyeluruh. Mudryk kini mampu menempatkan dirinya di posisi dan waktu yang tepat untuk memaksimalkan peluang. Penampilannya terlihat lebih bebas dan nyaman. Mungkin gol pertamanya ke gawang Fulham beberapa bulan lalu telah membantu Mudryk melepaskan beban berat yang ada di pundaknya. Bersinar di Piala Dunia U17 2023, bintang timnas Senegal U17 ini segera jadi milik Chelsea. Menurut beberapa laporan, The Blues sepertinya sedang dalam proses merekrut Pape Daouda Diong, pemain timnas Senegal U17 yang terlibat dalam Piala Dunia U17. Diong, yang merupakan elemen kunci dalam skuad Senegal, berperan penting dalam pencapaian mereka menuju babak 16 besar pada turnamen tersebut. Kemampuan luar biasa yang ditunjukkan Diong kabarnya telah menarik perhatian beberapa klub papan atas di Eropa, dan Chelsea disebut-sebut sebagai salah satu tim yang tertarik untuk mendapatkan jasanya. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Diong sedang menuju karir sepak bola di Eropa, dengan informasi bahwa ia telah secara resmi bergabung dengan Chelsea. Menurut laporan dari Romano, Chelsea telah menyelesaikan proses transfer Diong. Gelandang yang lahir pada tahun 2006 ini kabarnya sudah setuju untuk bergabung dengan Chelsea. The Blues juga telah menangani semua administrasi yang diperlukan dengan klub sang gelandang. Dengan demikian, ia diharapkan akan segera menjadi bagian dari Chelsea dalam waktu dekat ini.
Romano mencatat bahwa De Jong mungkin tidak langsung menjadi bagian dari tim utama Chelsea. Dia diproyeksikan untuk menjadi bagian dari masa depan The Blues dan kemungkinan besar akan memulai karirnya di tim junior Chelsea terlebih dahulu. Proses adaptasi dengan sepak bola Inggris kemungkinan akan dilakukan perlahan namun pasti, sebelum akhirnya ia diorbitkan ke dalam tim utama Chelsea jika mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan permainan di sana. Baru sembuh, Romeo Lavia cedera lagi. Romeo Lavia, yang merupakan salah satu perekrutan Chelsea pada musim dingin tahun lalu, didatangkan dengan biaya yang cukup tinggi dari Southampton. Namun, meski dibayar mahal, Lavia belum banyak memberikan kontribusi bagi skuad Chelsea karena mengalami cedera sejak awal musim, menghambat partisipasinya di tim. Dini hari tadi, Lavia akhirnya mendapatkan kesempatan bermain bersama Chelsea. Dia masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Crystal Palace, tetapi sayangnya, dilaporkan kembali mengalami cedera. Kabar mengenai cedera Lavia langsung dikonfirmasi oleh Mauricio Pochettino, pelatih Chelsea, yang mengakui bahwa Lavia mengalami cedera saat bertanding melawan Crystal Palace. Saya merasa khawatir terhadap situasi Lavia karena dia menghadapi masalah di pertandingan tersebut, ungkap Pochettino dengan jujur. Pochettino menyebutkan bahwa Lavia segera mendapatkan perawatan dari staf medis Chelsea. Meskipun belum dapat memastikan kondisi pasti sang gelandang, ia berharap Lavia tidak mengalami cedera yang serius. Saya sungguh berharap agar dia tidak mengalami cedera yang parah, tambahnya. Chelsea berharap Lavia dapat kembali bergabung dengan skuad mereka pada pertandingan akhir pekan mendatang. Rencananya, Chelsea akan bertandang ke markas Luton Town pada hari Sabtu. Chelsea bersedia jual Noni Madueke di bulan Januari. The Blues mendatangkan Noni Madueke kurang dari setahun yang lalu dari PSV Eindhoven dengan membayar sekitar 30 juta pound sterling untuk pemain berusia 21 tahun tersebut, dan memberikan kontrak berdurasi 7,5 tahun. Meskipun Madueke memiliki kemampuan bermain sebagai pemain sayap atau gelandang serang, ia baru mencatatkan 3 gol dan belum memberikan 1 assist pun dalam 22 pertandingan bersama Chelsea. Menurut laporan Evening Standard, The Blues bersedia melepas Madueke pada bulan Januari jika tawaran yang sesuai datang, hanya setahun setelah kedatangannya di Stamford Bridge. Kabar ini muncul seiring terus berlanjutnya ketertarikan tim Mauricio Pochettino pada pemain sayap klub Brugge, Antonio Nusa. Pemain berusia 18 tahun tersebut hampir saja pindah ke London Barat pada musim panas sebelum transfernya batal. Nusa, yang telah 4 kali membela timnas Norwegia, dianggap sebagai opsi yang dapat menyumbang gol dan assist dengan biaya yang terjangkau dari posisi sayap.